lagi dengan Sir David. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi kita ya. Untuk indahnya mengampuni ya. Di video-video sebelumnya ya, video yang kemarin kita masuk ke dalam pokok pembahasan bagaimana kita belajar mengampuni. Jadi kalau pada saat sekarang ini ya jangan kita tidak lagi bisa mengampuni, tetapi kita belajar untuk bagaimana caranya kita mengampuni. Ya, di mana pada saat ini ya kita masuk ke dalam pendalaman materinya ya. Oke, sambil dicatat ya, pendalaman materi untuk indahnya mengampuni. Oke. Nah, di dalam pelajaran kita saat hari ini ya, yang menjadi ayat pokoknya ya. Oke. Yang menjadi ayat pokoknya jangan sampai kita lupa ya. Jadi biar kita lebih paham ya, lebih mengerti lagi, kita baca di dalam kebenaran firman Tuhannya sendiri, yaitu di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14 dan Matius, jadi Matius 6 ayat 14 sampai 15, lalu satu lagi di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35. Ya, ini juga ada banyak contoh-contoh ya di kebenaran firman Tuhan. Ya, kita masuk ya dengan kata mengampuni sendiri ya. Ya, yang dimana memiliki arti adalah memaafkan. Ya, mengampuni itu juga sama juga dengan memaafkan ya. Memaafkan atas kesalahan ya. Kesalahan walaupun kadang seringkali kita nggak salah ya, kita berbesar hati, kita bisa untuk selalu memaafkan. Cuman pada umumnya orang-orang itu istilahnya kita memaafkan walaupun ya kita nggak salah, kadang-kadang juga kita minta maaf gitu ya, tapi kita belajar untuk mengampuni, karena mengampuni itu merupakan salah satu yang Tuhan ajarkan bagaimana kita bisa saling memaafkan ya, dimana kita tidak lagi mengungkit ya, dengan arti ada ketulusan di sini ya, ada ketulusan dalam hal memaafkan ya, ketulusan, karena supaya agar kita tidak ya, di sini ketulusan itu tidak lagi mengungkit ya, mengungkit apa itu mengungkit, atau mengingat-ingat lagi ya, mengingat-ingat ya, mengingat-ingat lagi kesalahan ya. Jadi kita belajar nih ya, supaya kita tidak lagi mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain kepada kita. Jadi indahnya mengampuni ini ya, indahnya mengampuni ini ya akan mengantarkan kita kepada hal ketulusan ini ya. Jadi indahnya mengampuni karena adanya ketulusan. Nah ini ya, jadi ketulusan inilah yang mengantarkan orang percaya ya
bisa memiliki yang namanya kasih. Ya, ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Sekarang banyak kali orang bertanya ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Nah, ini menjadi sering pertanyaan ya. Ada pertanyaan dalam kehidupan orang percaya ya. Dalam kehidupan kita, ini yang sering ditanyakan nih, kehidupan kita. Yang pertama itu apa? Ya, ini sering pertanyaan-pertanyaan ini kadang muncul. Ya, dikatakan apakah mudah gitu kan? Ya, apakah mudah untuk melupakan ya, untuk melupakan rasa sakit hati kita. Nah, biasanya nih ya, orang yang memiliki rasa sakit itu sangat sulit ya, sulit untuk memaafkan. Nah, sangat sulit untuk memaafkan. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki kasih ya, karena kasih itu mampu ya, ini kasih itu mampu menghancurkan yang namanya rasa sakit ini ya. Nah, kalau kita nggak memiliki kasih itu sangat sulit ya kita untuk memaafkan. Nah, yang di sini pada pertanyaan ini ya, kita bisa membebaskan diri kita dari beban kebencian. Nah, jawabannya dari ini ya. Oke. Dan di sini ya jawabannya itu, kita harus bisa membebaskan diri kita. Bebaskan diri dari rasa benci ya, dari dari beban ya, dari beban kebencian kita. Nah, ini biasanya nih beban ini ya akan membuat kita sangat eh, sulit ya. Nah, ini saya besarkan lagi. Sangat sulit untuk kita menjadi ringan ya, karena kita sudah merasakan rasa sakit ini ya, sehingga kita tidak mampu ya untuk membebaskan diri kita dari beban kebencian. Tapi Tuhan menginginkan karena kasih yang besar ini ya, sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari beban kebencian. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ya, supaya apa? Supaya kita bisa ganti rasa kebencian ini dengan ya, kita bisa ganti dengan damai sejahtera ya, damai sejahtera. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa damai sejahtera ini ya, ini juga bagian dari kasih itu ya, ini ya bagian dari kasih. Nah, ini bagian dari kasih ya, mengenai damai sejahtera. Jadi inilah yang menjadi solusi bagi kita yang sangat sulit merupakan rasa sakit hati kita. Ya, lalu yang kedua, jawaban yang keduanya ya, itu juga berarti bagaimana
kita bersedia ya. Di sini ada kita bersedia ya. Terluka ya, kita bersedia terluka. Kita ber, eh, kita bersedia terluka, sama halnya seperti Yusuf ya. Yusuf pada intinya dia sangat-sangat terluka gitu ya, tapi tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya ya. Jadi walaupun kita di sini bersedia terluka ya, tetapi ya kalau kita sudah dua kali ya disakiti ya, disakiti atau terluka ya, sehingga ya sehingga pasti muncul yang namanya rasa sakit hati ya, sehingga kita muncul nih rasa sakit hati ini. Jadi kalau kita ini sampai terluka nih ya, kita untuk kita bisa melupakan rasa sakit hati kita ya, kita harus bersedia bahwa kita nanti pasti akan mengalami yang namanya luka di dalam hati kita ya. Tapi biasanya ya kalau itu terjadi sampai dua kali ya berulang, baru kita menjadi sakit dan terluka dan kita tidak bisa melupakan rasa sakit itu, bahkan kita selalu mengingat-ingatnya. Nah, sehingga ketulusan dan kasih ini tidak bekerja dalam hidup kita, sehingga ada beban kebencian dan sehingga damai sejahtera itu nggak ada dalam hidup kita ya. Jadi ini merupakan satu hal yang menghambat ya. Ini bisa juga dikatakan menghambat ya, menghambat dalam kehidupan kita untuk mengampuni ya, sehingga ya kita bisa dikatakan juga masuk ke dalam perangkapnya iblis, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdosa karena kita tidak mau mengampuni. Nah, seperti itu. Jadi kita mau belajar ya untuk kita bisa mampu mengampuni. Memang sulit ya, sulit ya, sangat-sangat sulit untuk hal mengampuni. Tapi di dalam hal yang kedua, pertanyaan yang sering muncul, nah sekarang bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya agar kita ya, bisa untuk mengampuni? Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengampuni sedangkan kita udah ini gitu ya, mengalami wah sakit hati banget gitu. Nah, bisa nggak kira-kira kita mengampuni ya, karena kita mungkin pernah dipermalukan ya oleh seseorang dan hal itu mungkin selalu tersimpan di dalam ingatan kita. Jadi semakin kita mengingatnya, semakin dalam rasa benci kita kepada orang tersebut ya, orang yang menyakiti hati kita karena eh, apa ya, mungkin dia sudah sering kali gitu ya. Ya seperti tadi, kalau kita nggak bersedia terluka ya, bahwa kita sudah tahu modelnya orangnya seperti itu. Tetapi kalau itu sudah menjadi keterusan yang mereka sampai berulang-ulang kali melakukan hal seperti itu, sama seperti halnya cerita kebenaran firman Tuhan tentang Yusuf ini ya, wah itu sangat luar biasa banget ya, sampai saudara-saudaranya semuanya membencinya gitu ya, sampai akhirnya ada usaha untuk membunuh Yusuf, tapi malah mereka menjualnya akhirnya. Itulah cerita yang gambaran ya mengenai bagaimana Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Nah, di sini kita bisa berpikir ya, atau belajar mengapa kita eh, bisa ya mampu untuk mengampuni. Nah, sekarang caranya adalah mengapa dia selalu melakukan hal yang jahat kepada kita ya, kemudian
eh, kita disuruh untuk mengampuni, sedangkan dia sudah seringkali berbuat, ya istilahnya apa ya, eh, melukai lah ya, selalu melukai ya dalam kehidupan kehidupan kita. Jadi dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, ya ia sadar bahwa dahulunya ayahnya terlalu mencintai, ya mencintai si Yusuf, ya makan mengistimewakan dirinya, sehingga itu yang menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan mereka membencinya. Jadi wujud dari kebencian itu, ya mereka menjual Yusuf sebagai budak, ya namun dia tidak membenci mereka, tetapi Yusuf secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Ya dia menguji saudara-saudaranya dengan apa ya, memberikan, menyusupkan ya emas atau piala kepada saudara-saudaranya pada dalam karung, ya adiknya yang paling kecil, karena Yusuf ini punya adik yang paling kecil namanya Binyamin. Dia sangat sayang sekali ya terhadap Binyamin ini, ya dimana saudara-saudaranya itu pun jadi berubah ya, karena Yusuf enggak berbuat jahat ya kepada mereka, karena pada waktu itu eh, saudara-saudaranya datang karena di daerahnya, ya Yusuf itu tinggalnya kan di Mesir, ya di sana mengalami kelaparan sehingga mereka harus pergi ke Mesir mencari makan, ya mencari buat bahan-bahan buat mereka makan. Nah di sana mereka ketemu Yusuf gitu ya. Yusuf itu menjadi orang kedua di Mesir itu. Nah itu sangat, kalau kalian baca ceritanya di dalam Kejadian gitu ya 45 itu, wah itu sangat 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 luar biasa ceritanya, sehingga membuat kita bisa mengampuni. Bagaimana caranya kita bisa mengampuni? Yang pertama, ya hal yang pertama dimana kita bisa mengampuni, ya menurut kalian apa? Yuk, kalau kalian bisa ya mencintai, ya atau kita bisa hmm, bersedia gitu ya untuk mengampuni, wah itu sangat luar biasa ya. Di sini kalau kita bisa mencintai, ya lalu kita bisa istilahnya tidak membenci, ya tidak membenci, dan juga kita tidak iri hati. Ya misalnya kadang-kadang, oh kok dia bisa kita nggak bisa gitu ya. Nah maka dengan secara otomatis, ya kalau kita bisa mencintai, kita tidak membenci, ya iri hati ini, ya bahkan rasa sakit, ya rasa sakit hati kita, ya ini akan otomatis ya akan hancur, ya karena adanya kasih tadi. Nah kasihlah yang mampu ya menghancurkan. Bagaimana caranya kita bisa untuk mengampuni? Ya kita belajar untuk mencintai orang tersebut sehingga kita tidak membenci orang tersebut, ya walaupun sakit hati dan iri hati itu ada dalam kehidupan kita. Nah ini yang harus kita hancurkan. Dengan apa? Ya dengan kasih ini. Karena dengan kasihlah, dengan ketulusanlah kita sehingga bisa ya melupakan rasa sakit. Mungkin sulit gitu ya, sulit, sangat sulit ya, tetapi kalau kita memiliki rasa cinta, ya terus tidak membencinya, bagaimana kita bisa tidak membencinya gitu. Nah ini dia,
harus ada kasih. Di mana bagian dari kasih ini? Ya tadi ini, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera inilah yang membuat kita tidak terbebankan yang dengan yang namanya kebencian. Oke. Ya, jadi sampai di sini kita paham ya di dalam pelajaran yang pertama ini bagaimana indahnya mengampuni itu, ya, sehingga kita membuat kita pengampunan itu yang kita berikan kepada seseorang itu hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita, sama seperti halnya Yusuf yang pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Nah, yang kedua harus memiliki hati pemaaf, ya, memiliki hati pemaaf, ya, memiliki hati pemaaf. Di mana Yusuf juga pada dasarnya ya memiliki hati itu. Jadi sejak dia melihat saudara-saudaranya, ya, di mana Yusuf melihat saudara-saudaranya pada waktu itu, bukan Yusuf menciptakan kebencian, tetapi Yusuf menciptakan hubungan persaudaraan. Ya, di mana kalau kita mengamati di mana pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan. Jadi kalau kita memiliki hati pemaaf ini, kita akan membangun suatu hubungan, ya, kita akan membangun suatu hubungan persaudaraan, ya, hubungan persaudaraan. Nah, ini yang sangat sulit memang, tetapi kita mau belajar supaya kita mau dipulihkan. Ya, ini mesti ada pemulihan. Ya, pemulihan itu apa sih? Ya, pemulihan itu adalah yang tadinya ada rasa sakit hati, benci, karena ada ketulusan, ada hati pemaaf, sehingga kita bisa membangun ulang lagi, ya, kita memulihkan lagi, kita bisa terbebas dari beban kebencian, sehingga itu kita bisa membuat, ya, satu hubungan kembali, keakraban kembali, ya, seperti halnya Yusuf dengan saudara-saudaranya. Jadi kita juga, walaupun kita nggak salah tadi yang saya bilang di awal-awal, ya, kita bisa memaafkan, memberi rasa maaf itu juga kita bersedia, ya, memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 yang berisi tentang perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni tetapi dia tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka raja itu malah menghukum, ya, yang berhutang itu, ya, sehingga karena dia seorang raja, di situ dinyatakan perumpamaan itu ada seorang yang berhutang, ya, kepada raja, lalu raja utangnya sangat besar, ya, sehingga raja itu mengampuni. Tapi begitu ada saudaranya dari orang yang diampuni oleh raja tadi, dia utangnya kecil, lebih kecil dari utangnya dia kepada raja, tapi dia tidak mengampuni. Makanya raja itu sangat murka kepada orang yang tidak mau mengampuni. Ini merupakan gambaran Tuhan sendiri, raja itu, di mana Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, tetapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Nah, Tuhan sangat marah sekali dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita mau belajar untuk mengampuni. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa baca, ya, di kisahnya ini, ya, di dalam kisah ceritanya di dalam Matius, ya, di Matius 18 ayat 22 sampai 35, ya, di mana, ya, Tuhan lebih dulu mengampuni.
Tuhan lebih dulu mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni orang lain. Ya, dimana kita harus juga mengampuni orang lain. Oke, ya seperti itu pendalaman materinya, supaya kalian ini catat ya, pendalaman materi pada saat hari ini kita belajar bagaimana indahnya mengampuni. Ya, jangan lupa ayat pokoknya ini dibaca ya, sehingga ya kita bisa belajar ya bagaimana ketulusan, ya ketulusan ini ya, kita tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan kita. Jadi walaupun dalam kehidupan kita banyak pertanyaan dalam hati kita ini ya, ini pertanyaan di dalam hati kita, apakah mudah kita untuk melupakan rasa sakit kita? Ya, jawabannya ya, kita bisa sebenarnya melupakan rasa sakit kita kalau itu tidak menjadi beban ya di hati kita, sehingga kita timbul kebencian. Ya, walaupun itu sulit untuk kita memaafkan, tetapi kalau ada kasih ya, sehingga damai sejahtera itu akan mengalahkan yang namanya rasa benci ini. Ya, walau kita juga harus bersedia kita terluka ya, seperti halnya Yusuf di awalnya terluka, bahkan sampai 2 kali gitu ya, kita mengalami sakit hati, sehingga ya memang sangat sangat tidak tidak mungkin gitu ya orang kau mau dilukai gitu. Tapi kita belajar, pasti suatu saat kita bisa saja terluka. Makanya kalau kita sudah bersedia untuk terluka ya, karena kita sudah tahu model orang tersebut seperti itu, ya kita sudah tidak akan lagi ada rasa benci ya, karena kita sudah pasti kita akan terluka. Tapi kalau kita sudah siapkan gitu, ibaratnya kalau kamu mau jatuh, kamu udah tahu gitu bagaimana jatuh itu sakit gitu ya, pasti kan kamu akan berusaha untuk tidak sakit. Sama seperti ini, kalau kita bersedia untuk terluka, kita juga tahu bagaimana kita rasa luka itu sendiri ya, bahwa itu menyakitkan. Tapi kalau kita menyediakan ya, bersedia untuk kita terluka, ya berarti kita udah tahu gitu. Jadi begitu kita jatuh, ya udah itu karena kesalahan kita gitu ya. Atau seperti halnya Yusuf tadi, menyadari karena ayahnya begitu sayang gitu ya, begitu sayang, sehingga itulah yang membuat saudara-saudaranya benci. Nah, jadi yang kedua ini, bagaimana caranya kita bisa melupakan ya, untuk bagaimana caranya kita bisa untuk mengampuni, yaitu kita harus memberikan rasa cinta, sehingga rasa cinta itu bisa mengalahkan ya, kita tidak lagi membenci, bahkan iri hati dan rasa sakit itu akan terkalahkan ya dengan yang namanya kasih ini. Ya, jadi juga yang kedua, harus memiliki hati pemaaf ya, supaya kita bisa membangun hubungan kembali, ada pemulihan. Nah, di mana di dalam kisah di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 merupakan satu perumpamaan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan lebih dahulu mengampuni, dan kita pun juga harus mengampuni orang lain. Oke, itu aja sampai di sini ya untuk pendalaman materi kita. Nanti ada tugas ya, kalian catat ini, catatan ini, supaya kalian bisa belajar, karena minggu depan kita akan tes ya, ulangan, bukan ulangan tetapi tes ujian ya, tes ujian apa yang kalian pelajari pada saat video pertama dan video kedua ini ya, tentang indahnya mengampuni ya. Jadi kalian mesti paham ya, bahwa mengampuni itu memiliki satu keindahan sendiri dalam hidup orang percaya. Ya, ingat ya, minggu depan kita akan melakukan tes tertulis ya, ujian latihan, supaya sampai di mana kemampuan kita ya untuk memahami hal mengampuni ini. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.